Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang model dan row SQL. Nah, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang konfigurasi database service, lalu penggunaan SQL Server pada OSL, lalu cara penggunaan binding dan transaction pada row SQL. Lalu pada model kita akan jelaskan cara membuat model, finding records, result sets, before atau after fetching, calculations, insert atau update row, delete row, column mapping, dan events. Sebelum menggunakan model atau row SQL, pastikan kita telah melakukan konfigurasi database service terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menambahkan service baru bernama DB pada database injector. Jika kita lihat pada service, kita pastikan service DB telah diregister pada database injector. Nah, sebenarnya nama DB ini bisa kita custom sesuai semau kita. Nah, namun sebagai acuan lebih baik kita gunakan defaultnya saja seperti nama DB ini. Nah, kelas atau service DB ini nantinya akan mereturn nama kelas atau instance kelas dari adapter yang akan kita gunakan. Pada kasus ini kita menggunakan adapter SQL Server, sehingga yang dipanggil adalah kelas ini. Lalu kalau kita menggunakan SQL Server, pastikan file-file library SQL Server telah dimasukkan ke dalam library, maksudnya ke dalam folder library. Pastikan semua file telah dimasukkan ke folder library. Lalu selanjutnya adalah meregister namespace pada apps config loader. Bagian loader, pastikan kita meregister namespace db atau ini mengarah ke folder yang seharusnya, yaitu folder app lib falcon db. Pastikan tepat di sini. Nah, lalu pastikan pada DB service menggunakan adapter Falcon DB adapter BDO SQL Server. Nah, tadi kita telah melihat kalau di bagian ini kita menggunakan adapter SQL Server, maka di bagian config atau file config ini harusnya adapter yang digunakan adalah SQL Server. Nah, setelah itu kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi saya akan menjelaskan cara untuk menggunakan SQL Server di WSL. Jadi sebelumnya kalian itu harus mengatur hal-hal yang sudah saya taruh di sini. Itu di SQL Server Configuration Manager. Jadi di sini di bagian Protocols for SQL Express itu bagian TCP/IP ini harus di-enable. Ya, ini diklik enable. Kemudian di dalamnya klik properties, kemudian di bagian IP1 ini enable-nya juga di yes. Kemudian dynamic ports-nya di set 0 dan TCP port-nya ditulis 1433. Dan kemudian untuk IP all juga dynamic ports-nya kita kosongin 0. Dan TCP port-nya ini kita set juga 1433. Setelah mengganti konfigurasi SQL Server ini, kalian harus merestart dulu SQL Server-nya. Ini jadi di restart, diklik restart. Kemudian kalau sudah, sekarang kita coba untuk membuat dulu database-nya menggunakan SSMS, SQL Server Management Studio.
Ya, jadi di sini aplikasi ini tuh memudahkan kita untuk menggunakan SQL Server ini. Sebelumnya kita harus menginstal dulu SQL Server dan juga LSMS ini tentunya, dan kemudian nanti kan ada yang server name ini. Nah, ini yang waktu di installation kalian atur kapan hari namanya. Dan waktu pertama kali itu cuma bisa memakai Windows Authentication masuknya. Kita pakai ini dulu, kemudian diklik connect. Nah, setelah seperti ini, sudah masuk seperti ini, kita harus membuat user dan juga passwordnya. Itu di bagian security, kemudian di login, terus kita buat new login. Nah, setelah itu kita masukkan login name-nya, misal, kemudian pilih yang SQL Server Authentication, passwordnya terserah. Ini di uncheck saja. Kemudian untuk default database, kalian bisa memilihnya sesuai dengan nama database kalian. Kalau masih belum dibuat ya master dulu, nggak apa-apa. Kemudian diklik OK. Nah, ini berarti kalau sudah kayak gini nih, berarti sudah masuk. Kemudian kita coba connect menggunakan account yang tadi. Ya, ini sudah masuk, berarti artinya ini terdapat namanya testing. Kemudian kalian tinggal membuat saja database seperti biasa, terserah. Ini karena di testing tadi saya belum membuat database-nya ya. Jadi saya menggunakan punya saya yang biasanya yang ini. Ya, kalian buat aja seperti biasa. Seperti ini pakai query biasa ya. Ya, misalnya kayak gini, kalian buat aja, buat table, terus habis itu ada ID-nya dan isi-isinya ini. Kemudian kalian isikan satu row datanya. Kemudian kalian coba dulu di select atau di apa gitu, bisa atau enggak. Nah, misalnya ini kan sudah bisa. Nah, setelah itu, setelah membuat database, kalian bisa tes dulu, bisa connect ke SQL servernya atau tidak. Itu pakai CMD dulu aja, supaya lebih enak. Jadi sintaksnya ini SQL CMD S, kemudian nama servernya, nama instance-nya, kemudian username-nya, sama password-nya. Nah, kalau terdapat satu ini berarti kalian sudah terkonek ke database-nya. Nah, setelah itu jika di CMD sudah bisa, saatnya kita mencoba di WSL. Nah, di WSL ini tuh harus menginstal namanya MS SQL Tools. Itu kalian bisa cari di internet cara installnya. Kemudian kalau sudah diinstal, kalian bisa menggunakan SQL CMD sama seperti di CMD tadi. Berarti tinggal diketikkan seperti ini saja kayak tadi, cuman bedanya di sini tidak ada nama instance-nya. Jadi ini /SQL Express-nya nggak perlu, dihapus saja. Nah, jika sudah tertulis satu gini, berarti kalian sudah terkonek database, berhasil. Kemudian selanjutnya di Falcon, di IDE kalian, itu harus diatur config-nya.
config-nya itu di config.php atau terserah kalian naruhnya di mana, yang penting config itu harus diatur seperti ini. Sebenarnya kalau tidak menggunakan env juga bisa langsung, cuma saya menggunakan .env. Jadi .env terus nama variabelnya, dan di .env-nya itu seperti ini. Bisa dilihat settingannya menggunakan SQL SRV, kemudian localhost, hostnya localhost sama seperti ini tadi, ini, dan kemudian portnya 1433, nama database-nya, username, password, dan charsetnya juga. Nah, setelah itu kalian bisa mengetes dengan cara menginputkan script seperti berikut. Ya, ini. Nah, ini nanti akan mengambil data dari database yang telah dibuat tadi. Jadi database-nya tadi ini kan ya. Nah, ini nanti ditampilkan ke sini. Fetch one, berarti dia hanya mengambil satu saja. Gitu. Ya, jadi begitu kira-kira cara untuk menggunakan SQL Server di WSL. Lanjut ke bagian raw SQL. Nah, di raw SQL ini terdapat dua cara pemanggilan, yaitu melakukan pemanggilan execute atau query. Nah, bedanya apa? Bedanya terletak di bagian return type-nya. Pada execute, return type-nya berupa boolean. Sedangkan pada query, return type-nya bisa berupa result interface atau bool. Sedangkan pada parameternya itu sama-sama SQL statement, placeholder, dan data types. Lalu cara penggunaannya adalah untuk yang query itu pastikan kita mengambil connection, atau sebenarnya kita bisa mengambil connection dengan cara disdb. Cara paling mudah disdb. Kalau kita punya service dengan nama yang lain, bisa kita ambil dengan cara seperti ini. Kayak initialize, pastikan kita buat variable connection, yaitu adapter interface, lalu kita passing value service db ke dalam connection tadi. Lalu di bagian index action itu kita panggil connection query. Nah, di sini query atau SQL yang kita passing itu bebas. Nah, karena tadi query adalah return type-nya adalah result interface dan bool, maka query ini bisa mendapatkan atau mengambil data-data yang dihasilkan dari query tadi, SQL tadi. Nah, cara memanggilnya adalah disconnection query, lalu passing query-nya, dan untuk mengambil datanya dengan cara fetch all atau fetch one atau dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah dengan cara execute. Nah, cara seperti tadi sama. Sedangkan yang membedakan adalah pada execute ini kita hanya diberikan return type true atau false. Jadi pada execute ini lebih cocok untuk digunakan pada query seperti insert atau update atau create table
atau delete dan sebagainya, selama kita tidak mengambil data dari database yang kita gunakan. Jadi caranya sama seperti tadi, disconnection, lalu kita gunakan execute dan passing query yang akan kita lakukan. Nah, secara otomatis nilainya adalah true atau false, tergantung dari ininya, tergantung dari query-nya. Selanjutnya adalah binding. Nah, di binding ini terdapat 3 macam cara melakukan passing data. Nah, tujuan dari binding ini adalah menghindari SQL injection. Jadi string yang kita passing ke query itu akan di escape. Jadi tidak ada seperti petik tambahan atau petik 1 atau petik 2 dan semacamnya, atau yang bisa menyebabkan SQL injection ke query kita. Nah, untuk melakukannya cukup mudah, yaitu dengan cara passing atau menggunakan parameter yang kedua. Parameter pertama digunakan sebagai isi dari query tadi, isi dari query yang ingin kita lakukan. Lalu yang kedua adalah parameter yang digunakan untuk passing datanya. Nah, perbedaan dari ketiga ini terletak di cara passing parameter yang kedua dan di bagian query-nya. Kalau kita lihat yang bagian yang pertama ini, di bagian query kita menggunakan datanya. Kalau yang di bagian kedua ini kita menggunakan nama atau string. Lalu yang bagian ketiga ini sama seperti yang bagian pertama, menggunakan data-datanya. Lalu yang membedakan antara bagian pertama dengan yang bagian ketiga ini yaitu terletak di bagian parameter yang kedua. Kalau kita lihat yang ini, dia langsung passing nilainya, ya seperti array biasa. Sedangkan yang bagian yang kedua ini, yang dipassing seperti key value dengan key berupa integer. Nah, kalau kita baca yang pertama ini, BPKK ini dimasukkan ke tanda tanya yang pertama, lalu date string, nilai dari date string ini dibinding ke ini, tanda tanya yang kedua. Untuk yang ini bagian sebelah kanan ini, nomor 1 menandakan tanda tanya yang ke 1, nomor 0 tanda tanya yang ke 0. Jadi seperti indeks dari array dimulai dari 0, 1. Sehingga kalau kita lihat sama seperti yang pertama, BPKK dimasukkan ke tanda tanya yang pertama, lalu date string dimasukkan ke tanda tanya yang kedua. Nah, untuk yang bagian tengah ini sangat dibilang bisa dibaca dengan enak karena menggunakan nama sebagai parameternya. Jadi memudahkan kita dalam membaca. Kalau kita lihat sama-sama key value, sedangkan key-nya berupa string bukan berupa integer. Lalu dari key value ini yang value BPKK dibinding ke name, yang date string dibinding ke date. Nah, yang ke ini, yang bagian ini itu yang jauh lebih enak dilihat. Lalu ada SQL transaction. Nah, tujuan dari transaction ini adalah memastikan query yang dilakukan itu benar-benar dilakukan. Jadi misalnya kita mempunyai banyak query, lalu salah satu query itu gagal, maka seluruh query mulai dari yang pertama sampai terakhir itu akan di-abort atau dibatalkan. Nah, kalau kita lihat pastinya di transaction ini pasti menggunakan try and catch. Nah, pasti yang pertama adalah dengan melakukan begin.
Setelah try kita lakukan begin transaction, lalu kita lakukan execute atau melakukan query, terserah kita mau execute, insert atau create table atau delete, terserah kita sesuai dengan bisnis logic yang kita buat. Misalnya kita menggunakan banyak query secara bersamaan, itu tidak masalah. Lalu pastikan di akhir setelah execute yang terakhir, pastikan kita melakukan commit. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan seluruh query setelah bikin sampai commit itu dijalankan. Nah, kalau misalnya ada salah satu query yang bermasalah, seperti di bagian ini, di bagian terakhir ada typo atau masalah di bagian query-nya, maka secara otomatis seluruh query sebelumnya itu akan dibatalkan karena dia masuk ke dalam catch exception. Dia akan di rollback dan tidak akan menyentuh ke commit. Lalu yang selanjutnya adalah model. Model adalah kelas yang menghubungkan antara database dengan bisnis logic aplikasi atau yang bisa kita sebut dengan controller. Nah, model ini tujuannya adalah memetakan antara database ke dalam kelas model kita. Nah, itu yang telah diterapkan oleh Falcon MVC model, yaitu menerapkan ORM atau Object Relational Mapping. Nah, umumnya satu tabel ini direpresentasikan dalam satu model, sehingga dalam satu model tadi terdapat atribut yang merupakan kolom dari tabel tersebut. Selanjutnya adalah membuat model. Nah, membuat model ini terbilang sangat mudah karena kita cukup membuat kelas baru yang akan mengextend kelas Falcon MVC model. Dalamnya terdapat atribut yang akan dibatangkan ke kolom dari tabel yang akan kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di bagian ini, kita menggunakan tabel users yang memiliki kolom ID, name, dan email, sehingga kita menambahkan atribut ID, name, dan email pada kelas user. Nah, di dalam model ini terdapat metode initialize dan onConstruct. Initialize ini dipanggil sekali yang akan digunakan untuk seluruh instance dari kelas model tersebut. Sedangkan onConstruct dia dipanggil setiap pembuatan instance kelas baru. Di dalam metode initialize umumnya kita mengatur setting-setting seperti read connection service, set write connection service, set schema, dan set source. Nah, ketika kita memiliki database service yang berbeda, seperti membedakan antara read connection dengan write connection atau read database dan write database, kita bisa melakukannya dengan menambahkan line berikut: set read connection service, lalu kita passing nama service yang didaftarkan pada dependency injector. Nah, untuk write connection sama seperti tadi, cukup kita masukkan nama service-nya. Nah, untuk mengganti skema, kita bisa melakukan set schema, dan untuk mengganti nama tabel, kita bisa memberikan set source lalu nama tabelnya. Secara default adalah nama kelas dari model ini. Selanjutnya adalah finding records atau operasi read. Nah, terdapat beberapa cara untuk mencari record, yaitu dengan metode find, yang kedua find first, yang ketiga find by nama atribut, lalu yang keempat find first by nama atribut, dan yang kelima adalah query. Perbedaan dari find dan find first ini terletak di bagian return type-nya. Kalau find first ini return type-nya adalah model interface. Nah, maksudnya adalah kelas dari
model yang dibuat. Lalu yang kedua adalah find, yaitu result set interface, yaitu berupa set atau array dari kelas model yang dibuat. Mudahnya seperti itu. Jadi find ini bisa returnnya banyak, sedangkan find first hanya satu objek. Nah, selanjutnya adalah parameter finding records. Di bagian slide sebelumnya, find first dan find ini memiliki satu parameter, yaitu parameter finding records ini. Cara mengisinya adalah dengan berupa array yang akan dijelaskan pada slide berikutnya nanti. Nah, di sini ada 12 parameter, yaitu bind types, condition, catch, column, for update, group, iteration, limit, offset, order, dan share log. Nah, yang biasa kita gunakan adalah yang di bagian condition, column, group, limit, offset, dan order, dan bind types tentunya. Kondisi ini jika dalam SQL adalah semacam where, jadi sebagai filter untuk query yang akan kita gunakan. Lalu kolom ini seperti select nama kolomnya. Nah, untuk grup ini seperti group by, limit untuk membatasi jumlah record yang diberikan. Lalu offset ini mulai dari mana, seperti offset pada SQL. Lalu yang order ini untuk mengurutkan sesuai nama kolom apa. Nah, sedangkan yang bind dan bind type ini untuk mendukung condition, untuk melakukan binding terhadap condition ini. Nah, untuk cara penggunanya adalah dengan melakukan seperti ini, untuk menggunakan finding record, find dan find by. Yang pertama adalah penggunaan find. Ini untuk mencari seluruh data pada user, pada model user. Itu cukup dengan melakukan find tanpa mengisi parameter apapun. Nah, untuk find yang kedua ini adalah untuk mencari semua data yang memiliki ID sama dengan 8. Jadi jika kita passing parameter integer di bagian awal ini, bagian parameter yang awal, itu nantinya sama seperti mencari primary key sama dengan parameter ini. Hal yang ketiga adalah dengan cara find by name. Find by nama atributnya, sehingga kita tidak perlu melakukan parameter ini untuk mengisi atau untuk mencari row atau record dengan kolom name sama dengan coba. Jadi cukup dengan find by name. Lalu parameter yang kedua kita masukkan nama dari kolomnya, nama recordnya yang akan kita cari. Lalu yang keempat ini mencari name sama dengan coba dan email sama dengan email @com. Nah, di bagian ini kita menggunakan parameter finding records seperti bind types, condition, limit, dan order. Nah, untuk menggunakannya adalah dengan menggunakan array yang di dalamnya adalah terdapat key value dari condition, bind type, limit, dan order.
Kondisi ini seperti where, sehingga user where name sama dengan name coba, dan email sama dengan email. Nah, yang membedakan antara name dengan satu ini adalah kalau kita menggunakan string, kita harus memberikan tanda titik dua di awal dan di akhir para nama bindingnya. Sedangkan untuk integer, kita hanya passing tandanya lalu nomor integernya, sehingga untuk membindingnya cukup dengan satu itu diisi dengan email@email.com, sehingga email.email.com ini dimasukkan ke dalam sini, lalu name diisikan dengan coba, name digantikan dengan coba. Lalu bind type ini digunakan untuk memastikan nilai yang di passing itu benar-benar nilai yang diinginkan. Seperti name ini harusnya berupa string, dan bind yang ke-1 ini itu harus berupa string juga. Lalu yang ketiga ini adalah, yang keempat ini adalah limit. Limit ini maksudnya adalah membatasi nilai atau membatasi banyaknya row yang dihasil dari metode ini, yang result dari metode ini. Sedangkan order ini untuk mengurutkan data yang ada dalam hasil ini. Nah, untuk melakukan atau ngeprint isi dari hasil yang dihasilkan dari metode ini, ada perbedaan yang cukup terlihat, yaitu bagian find first. Karena find first ini tadi return type-nya berupa model interface atau kelas model yang kita buat seperti user, maka kita cukup melakukan mengetikkan ID, name, dan email pada resultnya. Jadi kita tidak perlu melakukan looping terhadap resultnya, karena isinya hanya satu objek. Sedangkan pada find, lalu find by name atau find seperti ini, kita melakukan looping untuk mendapatkan objek-objek dari array ini atau dari result set interface, karena isinya berupa set atau kumpulan dari model ini. Nah, selanjutnya adalah penggunaan finding records query. Jika kita lihat query ini seperti database builder, seperti di bagian di framework CI dan Laravel. Kalau kita lihat seperti database builder, yaitu ada where and where, bind, order by, dan metode-metode macamnya. Lalu terakhir adalah melakukan execute. Nah, yang unik di sini adalah adanya metode bind ini lagi, yang nantinya akan membinding ke condition atau metode where, sehingga jika kita memiliki param name dan email, maka nantinya ini akan membinding ke where yang pertama dan ke where yang kedua, sehingga name sama dengan coba dan email sama dengan email@email.com. Nah, untuk order by ini berupa string juga, yaitu nama kolomnya dan urutannya, descending atau ascending. Lalu untuk menampilkan datanya sama seperti yang find dan find by name atau find by attribute, yaitu dengan melakukan for each atau while loop. Kemudian untuk
model sendiri itu memiliki result sets, dan model result sets ini contohnya bisa digunakan untuk melakukan hal-hal berikut: for each, while, count, seek, array is set, for, slash. Dan fungsi dari masing-masing functionnya itu, kalau yang for each dan while ini untuk mengiterasi dari awal sampai akhir. Jadi saya memilih nama di sini, find name. Oleh karena itu yang di print namanya. Jadi dari pertama, dari Patrick sampai Cobana untuk for each dan while. Kemudian count ini untuk menghitung hasil yang ada di result setnya, hasilnya 77. Untuk seek, array, dan array is set ini mirip-mirip, yaitu mengubah pointer ke tempat record yang ditentukan. Saya di sini milihnya 2, oleh karena itu yang ditampilkan yaitu coba 2. Karena di sini mulai dari 0, kemudian 1, 2. Jadi maka yang ditampilkan adalah coba 2. Untuk first dan last ini untuk mendapatkan record pertama dan terakhir. Jadi Patrick dan coba 6. Untuk custom result set, ini kita membuat result set sendiri. Jadi pertama kita harus membuat di sini kita buat code result set, dan kemudian kita buat .php-nya. Kita buat functionnya. Setelah itu kita taruh di sini, di modelsnya kita masukkan, kita use result setnya, dan juga kita buat function get result set class untuk mereturn class custom tadi yang kita buat. Setelah itu baru kita bisa memakainya di sini. Dipakai biasa, kita panggil nama fungsinya apa. Ya, jadi hasilnya jadi seperti ini. Saya kan tadi fungsinya untuk concat name sama email. Oleh karena itu hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian terdapat filtering result set. Ini tuh tujuannya untuk melakukan filter terhadap result set sehingga menampilkan hasil yang kita mau saja. Nah, di sini saya itu mau menampilkan hasil email yang tidak memiliki .com di belakangnya. Oleh karena itu kodenya seperti ini, dan kemudian dia menampilkan record-record yang tidak memiliki .com di belakangnya untuk bagian email seperti ini. Dan kemudian ada fetching. Fetching ini bertujuan untuk dapat memanipulasi data setelah di-fetch dari database, sehingga model kita itu bisa kita modifikasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ada before save, after fetch, dan juga after save dengan sintaksnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melakukan penghitungan, calculations. Contohnya itu seperti count, sum, max, min, dan juga average. Contohnya seperti ini, saya ingin mencari maksimum ID dari database saya, sehingga saya menggunakan user maksimum. Kemudian saya pilih kolomnya ID, dan kemudian di print, dan keluarnya adalah 9. Dan memang di database saya ID yang paling besar yaitu 9. Selanjutnya adalah insert atau update row. Nah, dalam insert ini ada 3 cara untuk mengassign data. Cara yang pertama, cara yang seperti biasa, yaitu kita mengassign atributnya satu persatu dengan dari get atau post, lalu kita mengassign ke atributnya. Lalu cara yang kedua adalah dengan menggunakan metode assign. Jadi parameter yang pertama adalah parameter data yang mau di passing, dan yang parameter yang kedua adalah parameter kolom yang akan diisi atau atribut yang akan diisi. Nah, jika kita mempunyai parameter yang pertama, di dalam parameter pertama ini ada banyak variabel seperti name, email, password, dan sebagainya. Sedangkan di parameter yang kedua ini kita hanya mengisikan name dan email, maka yang diisi hanya name dan email saja. Hal yang ketiga ini yaitu mempassing nilainya langsung ke dalam parameter pertama waktu construct. Nah, kalau ini di sini ini tidak disarankan. Yang disarankan adalah yang di nomor 2 atau yang pertama ini.
Lalu selanjutnya adalah update action. Nah, di update action ini cara assignnya juga sama, terserah bisa pakai cara yang pertama ini atau cara yang kedua. Nah, lalu yang membedakan dengan yang save ini adalah di dalam update action dia menggunakan metode update untuk mengupdate nilainya, sedangkan waktu insert data baru dengan menggunakan save. Nah, sebenarnya waktu kita menginsert data baru kita hanya perlu menggunakan save, tidak bisa menggunakan update. Sedangkan kalau kita mau mengupdate suatu data, suatu row, kita bisa menggunakan save maupun update. Kemudian terdapat function delete row, yaitu untuk mendelete row, menghapus row yang ada di database. Dengan sintaksnya itu seperti ini. Kita pertama mencari dulu menggunakan find usernya, kita spesifikasikan dulu. Kemudian jika filenya ini ada isinya, kita masuk ke dalam if-nya. Kemudian jika delete-nya ini tidak bisa, dia akan menampilkan message error. Kemudian jika bisa, dia akan menampilkan record deleted. Nah, saya menspesifikasikan delete-nya itu dengan ID 8. Oleh karena itu, saya jalankan code ini, kemudian muncul record deleted yang berarti kodenya berhasil. Dan bisa kita lihat di sini ID 8-nya hilang. Nah, selanjutnya adalah column mapping. Column mapping ini digunakan ketika kita mempunyai nama kolom dalam tabel berbeda dengan atribut yang kita gunakan. Nah, contohnya pada ini. Di dalam tabel users, kita menggunakan kolom nama, ID, name, dan email. Nah, sedangkan pada user duplikat ini, model ini, kita menggunakan nama atribut yang berbeda jauh dari nama kolomnya. Sehingga untuk melakukannya adalah dengan membuat metode column map yang akan mereturn array, yaitu mappingnya. Nah, perlu diingat isi dari array ini adalah key value, dengan key adalah nama kolom dari tabelnya, sedangkan value adalah nama atribut dari kelas model. Nah, perlu diingat juga setiap kolom harus didaftarkan di dalam column map. Kemudian terdapat events. Jadi sebenarnya model itu berlaku sebagai listener untuk events. Nah, oleh karena itu semua events yang di-listen oleh model ini itu dapat diimplementasikan menjadi metode. Nah, contoh-contohnya itu ada after create, after delete, after fetch, after save, after update, before delete, before save, not deleted, dan masih banyak lagi. Untuk events ini bisa dilihat di bagian dokumentasi di bagian events. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika ada yang belum ditanyakan, bisa langsung ke kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.